Orang yang mau dibawa Tuhan ke Kanaan, dia harus meninggalkan Mesir. Amin. Orang yang mau dibawa Tuhan jadi murid Kristus, dibawa Tuhan di sini, mesti caranya apa? Menyangkal diri, memikul salib, mau dibawa Tuhan. Orang yang mau hidupnya sungguh-sungguh menerima janji Tuhan harus mau pindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Harus mau benar-benar meninggalkan nilai-nilai yang lama, prinsip yang lama kepada prinsip yang baru. Jangan mengeraskan diri. Shalom Bapak Ibu, bahagia sekali kita sore hari ini. Firman Tuhan, seri meeting, pemuritan tentang harga yang harus dibayar ketika kita ingin menjadi murid Kristus yang sejati. Ayat kita, nats kita di dalam Markus pasal 8 ayat 34 kita akan baca bersama-sama. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, Alkitab dan Alkitab dari Mazmur pasal Markus pasal 8 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengawali khotbah saya akan membagikan satu kesaksian. Pada tanggal 3 September tahun 1889, lahir di India bagian utara ini. Ini seorang anak laki-laki, ya, dalam sebuah keluarga yang beragama Sikh. Agama Sikh itu agama India. Dan keluarga ini sungguh-sungguh berbahagia karena dia punya rumah yang bagus, banyak makanan, termasuk orang berada. Ibunya, ya, anak ini dilahirkan dengan nama Sundar. Ya, nama anak ini Sundar. Sedangkan ibunya ini adalah seorang Sikh Bhakta. Sikh Bhakta ini sebutan bagi orang-orang yang dianggap suci di dalam agama Sikh. Ibunya ini banyak mengajari Sundar ini untuk menghafal banyak ayat-ayat dan pelajaran-pengajaran agama mereka. Ya, lalu Sundar ini bertumbuh jadi anak yang saleh. Ya, anak yang saleh. Dia juga mempelajari buku-buku agama yang lain. Agama Islam, agama Hindu, dia juga pelajari agama-agama itu. Dan semuanya itu tidak bisa memuaskan hatinya. Saudara, kenapa saya buka dengan kesaksian ini? Karena saudara harus mendengar satu contoh bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib untuk mengikuti Yesus. Saya lanjutkan. Saudara tahu bahwa suhu udara di India ini kan sangat panas. Dan Sundar ini harus menempuh perjalanan yang sangat jauh yang disediakan pemerintah untuk dia sekolah. Akhirnya dia memilih sekolah yang dekat. Ada satu sekolah yang dekat dengan rumahnya, yaitu sekolah yang didirikan oleh misionaris Kristen. Ya, dia sekolah di situ, dan Sundar juga belajar Alkitab, tapi dia tidak menerima kebenarannya. Ya, namun yang terjadi, ibunya Sundar meninggal. Ya, meninggal. Sundar sangat kehilangan karena bagi Sundar ibunya ini adalah pembimbing rohaninya, pengajar rohaninya, dan dia begitu kecewa, apalagi dia melihat kenapa banyak orang-orang Kristen di situ yang hidupnya bahagia. Kenapa dia ibunya meninggal?
Lalu dia mulai melawan Tuhan dengan menganiaya orang Kristen. Dia memutuskan berhenti dari sekolahnya. Mau berhenti aja. Dia mulai memutuskan menganiaya dan bahkan satu hari Sundar ini didapati tertangkap basah oleh ayahnya ketika dia membakar Alkitab dari sekolah yang tadi misionaris Kristen itu. Saudara, nah di situ bapaknya mengingatkan, mengatakan ibunya ini pernah mengatakan, ibumu pernah mengatakan bahwa Alkitab adalah buku yang baik. Ya. Tapi Sundar tidak peduli, dia tunggui bakar Alkitab sampai habis. Waduh, luar biasa. Ya, lama-kelamaan Sundar ini merasa gundah gulana hatinya karena agama Sikh yang dia anut ternyata tidak bisa memberi ketentraman. Dia masih galau, hatinya kosong. Ya, sering sedih, sering putus asa. Lalu dia memutuskan, udah daripada begini saya mau bunuh diri saja. Dia memutuskan untuk menabrakkan diri di kereta. Supaya sekali tabrak selesai, dia bisa mati tenang. Di beberapa kereta yang lewat, ragu-ragu akhirnya dia cuma diem di tepi situ. Dan dia doa. Dia berdoa kepada Tuhan, kalau memang engkau benar-benar ada, saya minta petunjuk. Kok mau bunuh diri, kok rasanya juga bagaimana, enggak bunuh diri bagaimana, pokoknya udah kosong hatinya. Lalu tiba-tiba di situ, di tengah-tengah dia berusaha bunuh diri, di situ tuh benar. Dia nantang Tuhan, kalau Tuhan benar-benar ada. Ya, dia berdoa memohon tanda. Benar terjadi saudara, ini luar biasa. Lalu Sundar ini betul-betul mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan di dalam wujud yang sinar yang sangat terang waktu itu. Sinar sangat terang disertai dengan kata-kata, aku mau menyelamatkan engkau dan memakai engkau. Wah, dia belum ngerti nih kata-kata memakai. Dia ngerti kata-kata menyelamatkan. Sejak saat itu dia tidak jadi bunuh diri dan nggak tahu bagaimana kehidupan Sundar ini berubah. Sundar mengalami ada sesuatu yang hidup dalam hatinya, ada sesuatu kekosongannya hilang. Dan dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen sampai akhir hayatnya. Mendengar seperti itu, keluarganya kaget. Karena keluarganya kan pengikut Sikh yang sangat taat dan keluarga besarnya ini termasuk tokoh. Sundar dipanggil, disidang, kata jangan masuk Kristen lah, kamu mempelajari boleh lah. Karena agama Sikh memperbolehkan mempelajari agama yang lain, tapi jangan sampai dikasih uang. Ya, nggak mau, tetap kukuh. Keluarga besarnya memutuskan untuk membunuh Sundar dengan cara kasih racun. Ya, racun ke dalam makanannya, tapi tidak mati. Keluarga Sundar tetap menolaknya. Ya, sekarang Sundar diusir dan dia sudah tidak memiliki keluarga, tidak memiliki makanan yang berlimpah. Akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis pada usia 16 tahun. Dia dibaptis dan untuk menjadi seorang sadhu Kristen. Sadhu itu apa? Sadhu itu sebutan dari guru agama di India yang mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain tapi cukup berjalan kaki. Jalan kaki dan dia mengenakan jubah kuning. Sadhu ini tidak punya tempat tinggal. Dia hanya jalan kaki gitu. Nanti kalau ada orang yang memberi makan, dia makan. Kalau ada yang memberi tumpangan, ya dia nginep. Kalau enggak, ya dia seperti itu, musafir begitu. Ya, memang ketika dia memberitakan firman Tuhan di perjalanan ada orang yang kasih makan. Tapi ada orang yang mengejek, menghina. Ada orang yang mentertawakan. Bahkan ada aniaya. Bahkan ada orang yang juga boleh ditumpangi, yang juga tidak boleh. Bahkan ada yang mau mencelakai Sundar ini. Dan beberapa kali dia ingin dibunuh. Saudara tahu ya sampai sekarang ini India juga mirip-mirip lah dengan kita. Ya, saudara. Nah, tapi dengan keadaan itu dia tetap punya kerinduan, melepaskan semua keinginan pribadinya. Dia tentu saja punya cita-cita. Dia harus berdoa, terus meminta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sehingga dalam satu kali dia memutuskan, saya harus melanjutkan penginjilan saya ke Tibet. Saudara tahu petanya Tibet itu kan harus melalui gunung Himalaya. Wah, ini gunung yang tidak mudah, saudara. Wah, menghadapi banyak bahaya.
ya banyak jurang yang sangat curam karena hanya telanjang kaki. Maka Sundar ini mengalami berdarah di kakinya. Maka dia disebut sebagai penginjil yang berdarah. Kalau saudara baca khusus kesaksian-kesaksian misionaris, Sundari termasuk dengan judul penginjil kaki berdarah. Dia harus menghadapi salju yang kadang membuat jalannya nggak nampak. Ada juga macan tutul yang sering dijumpai di situ, sering menyerang. Kalau orang berjalan sendirian, macan tutulnya berani menyerang. Banyak yang mati karena macan tutul. Tapi kalau berjalannya 2-3 orang, macannya tidak berani nyerang. Ya, dia juga menghadapi bahaya lain, termasuk penganiayaan dari penduduk Tibet. Ini semua tertulis dalam biografinya. Ya, namun dia tetap bertekad untuk melintasi gunung Himalaya ini. Saudara kasih Tuhan, nah satu kali ketika dia ditangkap oleh orang Tibet, dia dimasukkan ke sumur kering. Masukkan aja, bluk itu, padahal dalam itu. Habis dimasukkan, tangannya patah. Habis dimasukkan, sumurnya itu ada kuncinya, dikunci. Saudara tahu. 3 hari dia tertutup, dia hanya berdoa, Tuhan kalau saya harus berakhir hidup saya dengan seperti ini, saya serahkan sama Tuhan. Tidak tahu hari yang ketiga itu, tali datang. Dengan satu tangan, dengan kakinya dia berusaha untuk menarik diri, lalu diikatkan talinya di badan dia berusaha untuk menarik dirinya karena tangan satunya patah. Sampai di luar, dia heran. Di luar itu dia sudah keluar dari sumur, dia heran. Loh, yang nolong saya siapa? Enggak ada. Dia benar-benar enggak ada yang menolong, tapi dia bisa naik. Dari sini Sundar, yakin ini malaikat yang nolong dia. Enggak ada orang sama sekali di situ. Tapi begitu dia keluar menuju desa lagi, ditangkap lagi sama orang yang sama. Sampai di antara kelompok mereka ini, siapa ini yang mengeluarkan ini? Di antara mereka bertengkar ini. Udah dikunci kok bisa ini? Siapa ini? Siapa? Sudah mereka ribut, baru tahu kuncinya itu masih ada di rumahnya Pak Ketua. Mereka semakin ketakutan. Kuncinya masih ada, kenapa bisa? Bingung. Akhirnya dilepas. Nah, lalu akhirnya dia membebaskan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sundar berhasil sampai Tibet. Dan ini adalah satu penginjil orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang bagaimana menyangkal diri, bagaimana dia harus memikul salib, dan bagaimana dia harus mengikut Yesus. Saudara, cerita ini bukan cerita karangan gitu kan, bukan cerita bukan cerita yang dibuat itu enggak. Ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi ada banyak orang yang Tuhan pakai. Ini hanya salah satu dari cerita bagaimana seseorang ini benar-benar melepaskan haknya, benar-benar menyangkal dirinya, benar-benar memikul salib dan mengikut Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara tahu latar belakang khotbah ini? Latar belakang khotbah ini kan pertamanya Yesus tanya, siapakah saya? Murid-muridnya jawab, Nabi, ini Elia. Lalu Petrus yang paling senior ditanya, Yesus itu Mesias. Sudah tahu bahwa Mesias ini memiliki tiga tugas utama, yaitu mengurapi dia sebagai imam, nabi dan raja. Dan ketika Petrus menjawab Mesias, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Petrus. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 27, pertanyaan 28 dijawab. Lalu sampai pada Yohanes pasal 6 ayat 15 yang kemarin sudah saya khotbahkan. Yesus tahu ini pikiran mereka, karena Yesus suatu saat mau dibawa ke gunung untuk dijadikan raja. Mereka tahu, kalau menjadikan Yesus raja yang benar-benar raja
raja real itu. Ulah selesailah masalah. Dia bisa sembuhkan penyakit, dia bisa meneduhkan ombak, dia bisa melipat gandakan roti. Wah, kalau punya raja ini selesai. Nah, bahkan para murid-muridnya sudah mulai bertanya-tanya, ini ibunya Zebedeus ngomong, siapa yang nanti kalau Yesus raja, yang duduk sebelah kiri siapa, yang kanan siapa, udah mulai ribut. Ya, lalu ada yang mempermasalahkan siapa yang paling terkemuka. Demi mendengar itu, saudara tahu, Yesus kemudian mengajarkan pada ayat 31. Apa ajarannya? Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat. Lalu dibunuh. Bangkit sesudah 3 hari. Nah, perhatikan. Dalam bayangan muridnya ini Mesias, gak akan mungkin mengalami seperti itu. Ini Mesias yang akan mengadakan perubahan tatanan dunia, yang akan jadi tokoh politik, yang akan membawa revolusi besar-besaran. Tapi kenapa Yesus malah mengatakan anak manusia harus mengalami banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, dan dibunuh. Wah, saudara, saya udah mengajar minggu yang lalu. Petrus langsung ngomong di dalam Matius 16 ayat 23. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak menimpa kamu. Waduh. Petrus ngomong, enggak lah, kamu tidak akan mati, tidak akan disalib, tidak akan dibunuh. Raja kok. Wah, ini raja kok, masa ngalami seperti itu? Mesias kok ngalami seperti itu? Yesus menegur Petrus di ayat 33 dari Markus pasal 8. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan, Petrus ditegur, nyala iblis karena apa? Petrus berpikir, janganlah, Mesias masa ngalami seperti itu. Nah, baru sambungannya ayat 34, ayat tema kita ini. Ya. Lalu Yesus mengajarkan pada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan. Makanya kita beri pelajaran kemarin, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Tidak mengindahkan keinginan diri sendiri. Melupakan tujuan hidup sendiri. Tidak membenarkan diri sendiri, melupakan kepentingan diri sendiri. Tujuan hidupnya yaitu untuk Tuhan. Manusia ini kan punya banyak profesi ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, jadi polisi, ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi bisnismen. Jadi apapun, pengajaran firman Tuhan selalu mengingatkan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan, hidupnya milik Kristus. Tujuan hidupnya yaitu untuk Kristus. Dan firman Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidupnya. Kalau firman Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidupnya, maka hidupnya di bawah pemerintahan Tuhan. Dan akhirnya apa? Semua ego, semua kejahatan, semua dosa, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu menjadi masa lalu. Setiap orang yang ikut Yesus itu lahir baru, menyangkal dirinya. Dari kesaksian tadi, saudara, saya banyak kesaksian seperti itu. Bagaimana dengan hidup kita? Saya nggak tahu. Apakah selama ini kita masih sering bertengkar dengan Tuhan? Oh, ini hidup saya Tuhan, ngapain lu ikut-ikut? Ini kan hidup saya. Aku yang ini, karepku yang ini, ya saksirku toh. Ini kan hidup saya.
Makanya ada pengarang firman Tuhan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Amin. Makanya kalau ada orang yang karakternya tidak seperti murid Kristus, orang gumun, wong Kristen kok koyo ngono lho. Sing tak ngerteni, wong Kristen itu penuh kasih lho. Loh, sampai orang dunia aja biasa seperti itu. Tapi ketika kehidupannya memancar, adalah kehidupan yang berkarakter Kristus. Loh ini loh. Ini bukan Pak Agus ini misalnya. Oh ini Tuhan di dalamnya. Ya. Oh ini bukan Bu Wiwi ini. Oh ini Kristus di dalamnya. Menyangkal diri berarti apa? Menyangkal diri seseorang harus memfokuskan tujuan hidupnya utama, yaitu Kristus. Semua hal-hal yang menjadi keinginan sendiri yang bukan keinginan Tuhan. Makanya lahir baru itu penting. Dimengerti. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kekristenan, ketika orang menyangkal diri, orang bisa mengatakan kehendakmu yang jadi. Di dalam Markus 22 ayat 42, ketika Yesus menghadapi cawan. Ya kalau mungkin cawan ini lalukan Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Ya. Siapa di antara engkau yang sering berkata biar kehendakmu yang terjadi Tuhan? Ya. Mengakui Yesus itu sebagai pusat kehidupannya. Ya. Orang yang seperti ini orang yang tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Ya. Makanya dilanjutkan dengan yang namanya apa? Memikul salib. Memikul salib itu bukan memikul kayunya itu. Tetapi kemarin minggu saya sudah jelaskan bahwa salib itu kan hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang asing dan bukan warga negara Romawi. Yang hukumannya itu dipertontonkan, sengaja dipermalukan. Yesus mengalami itu. Yesus mengalami 5 daripada makna salib. Yang pertama penderitaan. Orang Kristen mesti mengalami penderitaan karena Kristus. Ya, Sundar tadi mengalami penderitaan karena Kristus. Pak Jim Yos yang dulu pernah ke sini, aduh, masih muda dipanggil Tuhan ke Papua. Mau berangkat nggak boleh, harus nikah dulu. Ketika nikah, aduh 3 tahun nggak ngalami apa-apa. Baru kemudian satu hari, satu pagi ada orang nangis, satu kampung nangis semua. Dia lari ke arahnya. Di situ ada anak kecil yang udah biru, udah terapung, udah mati. Jim Yos dengar suara Tuhan. Kamu mulai kerja. Wah, dia kaget. Doakan dia. Didoakan. Batuk. Keluar air. Hidup. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Dia mesti menyangkal diri. Banyak hal yang dia tidak bisa makan ini. Lainnya hitam semua, dia putih sendiri. Ini orang yang kemarin tidur di sini 2 bulan ketika gempa. Saudara, menyangkal diri. Enggak mudah. Saya tahu di antara kita semua mesti mengalami itu. Saya secara pribadi punya tujuan-tujuan pribadi. Tapi semua sudah luruh. Ini loh Mit, aku mau hidupmu seperti ini. Iya. Kalau kita sudah menangkap, tidak semua harus jadi pendeta. Tidak semua harus jadi hamba Tuhan. Tetapi ketika kita menyangkal diri memikul salib, kita tuh mau menderita bagi Tuhan. Para rasul, para penginjil, Rasul Paulus penjara bawah tanah. Ya, para penginjil, para nabi dianiaya semua karena Kristus. Saudara, salib juga lambang kehinaan. Kalau engkau dihina, mau dihina karena Kristus. Saya cerita ya, zaman saya mendirikan sekolah minggu dengan Pak Wandiu tadi pagi itu. Murid sekolah minggu saya yang pertama Pak Sumino, enggak hadir ya Pak Sumino. Waduh, Pak Sumino itu yang di sini ini enggak tahu kalau sekarang ini jadi pegawai negeri, jadi anak Tuhan yang rajin. Dulu kalau saya ambil sekolah minggu ini, waduh, ngambil dari sini belakang rumah cendelo itu. Ya, tanya aja. Sering kali, ngapa toh? Bocah kok doyak-oyak toh le? Ya, ibunya kan belum terima Yesus. Ya, kadang-kadang kita juga ngampir-ngampiri gitu ya, saudara. Kadang, aduh, mewah, enggak enak gitu kan. Tapi yang penting jiwa-jiwa. Saudara, ada banyak penambahan jiwa-jiwa baru akhir ini karena ada orang-orang
yang mau pikul salib. Saudara punya waktu harusnya untuk tidur istirahat, harus besuk. Enggak enak, saudara. Benar, saudara. Saya itu dulu ketika bimbingan nikah 10 kali. Dubai jam 8, di sini jam 11. Bimbingan nikah itu mulainya jam 11 malam. Hamba Tuhan seperti itu, biasa. Ketika jemaat jam 10 didoakan, ngebel lagi jam 1, didoakan lagi, biasa. Saya melayani pelayanan pelepasan. Jam 1, jam 11, jam 12, biasa. Saudara. Harus ada orang-orang yang mau menderita karena Injil. Harus dihina karena Injil. Ya, saudara, ini. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan, ikut Tuhan, maunya ya gengsi tinggi. Ya. Ada pepatah mengatakan hidup itu murah, yang mahal apa? Hah? Yang mahal gengsinya ya, saudara. Yang ketiga, salib itu lambang ejekan. Salib itu lambang ejekan. Saya sudah terangkan. Saya hanya mengulang aja. Yesus pun diejek. Wah, orang lain kau selamatkan, sekarang selamatkan dirimu sendiri. Ya, ketika Pak Topo meninggal dunia, ada yang ngomong, wong liya ndongake wong liya mari yo dhek mati dhewe gitu. Saya masih kecil itu, masih ingat ini. Ada orang Emplak namanya Topo juga. Oh, udah gini. Saya itu sering diajak, didoakan. Gak tahu bagaimana, sudah beberapa hari gak bisa ngomong itu. Tapi pas amin, herannya dia ngomong apa? Wih, Pak Topo tiga gawe nunjukan. Semua heran ini. Ya. Saudara, ejekan sering kali datang. Siapa yang kecil, donek ke sesuk nek mati di penteng, pernah denger gak? Hah? Iya. Berangkat komsel, berangkat ke gereja. Ya harusnya Alkitab dibawa saja, kayak tas kresek. Nanti yu nyang dul kono, padahal ya tanggane ngerti nang gereja itu kan. Nanti yu mbok ya komsel. Arek komsel. Kowe ngerti ra komsel iki apa? Komsel iki ya kuwi. Nah, aku doa bareng nerangke firman Tuhan, sharing ah. Nang dul kono malu karena ejekan. Iya. Ada orang tua yang berkata, "Wah, anak saya itu gara-gara kenal Pak Mit malah sekolah Alkitab." Waduh, iya. Nama Tuhan. Saudara, memikul salib itu harus berani menderita, terhina, diejek. Tapi bukan terhina, diejek, menderita karena kesalahan sendiri. Ngopo kok rame-rame utang 3 tahun ra disaur sing didit ngamuk, ya wajar gitu kan. Kayak kok ngapa rame-rame? Kayak nggodani bojone, WA bojone terus. Bojone wong di WA terus, ya tetap ngamuk saudara ya. Hati-hati. Makanya saudara jangan main-main dengan HP. Ada HP yang masuk surga dan HP masuk neraka, saudara. Ya. Kalau saudara tidak beres dengan HP, masalah ya. Berikutnya, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 mengatakan hari-hari terakhir itu akan tampil pengecek-pengecek. Dengan ejekan-ejekan dan hidup menurut hawa nafsunya. Makanya kalau diejek, tidak apa-apa. Kemarin berdirinya Taman Doa itu, belum pernah saya ceritakan. Belum pernah saya ceritakan. Enggak mudah. Kelihatannya adem ayem itu. Enggak mudah. Sampai ada yang buat surat ke Kemenak, Kementerian Agama. Wah ini, sampai ada yang ini. Kenapa diresmikan bupati? Kita saja belum. Udahlah, kita doa saja. Yang bikin masalah digeruduk warga memang ya. Ada banyak tantangan-tantangan. Yang seperti ini kita terbangun. Wah, saudara nggak ngerti ceritanya. Ya, sampai ada seorang tokoh pemuda NU yang ngomong, "Oh Pak D, ini kendel Pak D. Lah ngopo? Wah, seperti ini bangun. Lah ngopo?" Sudah, pokoknya ya. Saya punya teman, siapa Gemolong itu? Seragen Gemolong namanya siapa? Yonatan. Itu sini gereja, sini pondok. Wah, digerutu. Dasar orang luar Pulau Jawa. Kalau mau ganggu saya, langkai mayat saya.
Saudara, bener, udah mati dulu. Orang Kristen harus mau memikul salib. Yang keempat, salib itu lambang penolakan. Penolakan. Gereja di mana-mana biasa ditolak. Sebagai ketua gereja saya sering dengar berkali-kali. Sebagai orang Kristen mungkin ya ada di antara saudara yang karena ikut Tuhan yang ditolak keluarganya. Ya, enggak usah ngelawan, tunjukkan bahwa di dalam Kristus saudara bertumbuh. Amin. Saudara ikut Tuhan semakin ramah gitu kan. Itu luar biasa. Ikut Tuhan semakin kasihnya bertambah gitu kan. Ikut Tuhan semakin gosipnya hilang. Jangan ikut Tuhan semakin tambah gosip, semakin tambah fitnah, semakin tambah gawe-gawe. Wah, itu namanya enggak bertumbuh. Ikut Tuhan semakin sabar. Sudah akan dinilai. Makanya firman Tuhan dengan jelas supaya apa? Kita itu meninggalkan manusia lama, tanggalkan. Karena kita sudah menjadi manusia baru dengan buah-buah roh. Yang kelima, salib adalah lambang pengorbanan. Saudara, yuk, berapa di antara kita yang ketika ikut Tuhan, kita ini jadi orang yang rohaninya cetek ya. Dikit-dikit merasa berkorban, dikit-dikit merasa berkorban. Ya, korban waktu, korban tenaga, sama Tuhan hitungan. Perhatikan. Ketika kita ikut Tuhan, kita harus menyadari hidup saya itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Semuanya aku serahkan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan. Ya, saudara, ketika saudara pengen anak-anakmu ini jadi anak-anak yang bertumbuh maksimal. Investasikan waktu untuk anakmu. Nganter les keyboard, nganter les drum, nganter les musik, nganter les pelajaran. Investasikan. Ya. Sudah tahu, ketika kita berani berkorban, baik untuk keluarga kita, anak kita, untuk pelayanan dan sebagainya, orang yang menabur akan menuai. Amin. Ya. Saudara kasih Tuhan, memikul salib adalah satu keharusan. Matius 10 ayat 38 dengan jelas mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau tidak memikul salib, tidak mengikut aku, tidak layak bagiku. Bahkan dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Ada yang kalau ke gereja itu kalau doa, kalau dengarkan firman Tuhan itu antusias ya, ditunggu-tunggu. Saya pernah mengalami satu keadaan di mana saya haus firman Tuhan. Makanya kalau saya tidak haus firman Tuhan, saya curiga, ini masalah. Coba kalau saudara tidak punya rasa lapar ya, tubuhnya tidak ada laparnya, wah pasti masalah ini, karena kena emah. Tidak usah lapar, masalah. Ya. Saya dulu dari mahasiswa itu dari jalan dari Pabelan ke Hotel Sahid, jauh. Saya tuh pengen terima firman. Udah jalan kaki, kehujanan, nggak punya duit, pengen terima firman. Lapar saudara, itu kan khusus hamba Tuhan. Wah, saya membayangkan, hamba Tuhan dari luar kota, silakan. Aku mahasiswanya titis itu kan. Untung ada orang namanya Pak Parno, Mas Parno Birit itu dulu muridnya Pak Topo. Ini kan dek mita, ayo makan, telaku. Tahu, kayak cah kos randitit. Makan bakmo, ada, waduh, rasanya haleluya. Jadi saya tambah semangat karena sudah ada jaminan setiap kali Rebo mesti tambah dapat makan malam. Ini. Ya, oleh karena itu saudara jangan pernah berkata, ikut Tuhan itu hanya dijanjikan yang enak-enak. Enggak. Ikut Tuhan itu mesti biasa menderita karena Kristus. Mesti biasa dihina, ditolak. Hamba Tuhan pun harus belajar menderita, dihina, ditolak karena Kristus. Berkorban. Karena kalau tidak, rohaninya ini jadi rohani yang gampang miyur-miyur, gampang coklek. Kenapa saudara?
Jadi tersinggung, dikit-dikit mutung, dikit-dikit wah ini vakumuliner ini penyedot ini. Penyedot ya, nyedot saja. Kita ini kan bukan dilayani tapi melayani. Orang yang sudah mengikut Yesus, dia akan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bukan berharap apa yang dapat saya, yang dapat Tuhan beri bagi saya. Wah, itu pertanyaan yang bodoh. Tuhan itu sudah memberikan hidupnya. Memberi semua kelimpahan. Tuhan sudah memberikan semuanya. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau meninggalkan yang lama, dia tidak pernah dibawa Tuhan ke tempat baru. Contoh, saya mau mengajak Om Suryono, ayo Om, nanti sore Jagong, Ketua Menara Doa Klaten, Mas Stephen Yuda Mantenan. Ya Pak, udah ngomong dia loh. Selesai baktian, ayo Om berangkat. Enggak, saya mau diajak ke sana Pak, tapi saya mau tetap di sini. Loh piye toh? Enggak bisa. Kalau mau pindah ya harus meninggalkan. Orang yang mau dibawa Tuhan ke Kanaan, dia harus meninggalkan Mesir. Amin. Amin. Orang yang mau dibawa Tuhan jadi murid Kristus, dibawa Tuhan di sini, mesti caranya apa? Menyangkal diri, memikul salib, mau dibawa Tuhan. Orang yang mau hidupnya sungguh-sungguh menerima janji Tuhan harus mau pindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Harus mau benar-benar meninggalkan nilai-nilai yang lama, prinsip yang lama kepada prinsip yang baru. Jangan mengeraskan diri. Yang setuju katakan amin. Makanya memikul salib, menyangkal diri itu adalah satu gaya hidup orang Kristen. Saudara kalau diomongin orang, enggak usah tersinggung. Enggak usah tersinggung. Ya, diberkati Tuhan, diomong kayak apa? Dia sugehan. Ngapain, enggak usah diurusi. Saudara, kalau ketika saudara diejek, udah enggak usah tersinggung. Disalahpahami enggak usah tersinggung, enggak apa-apa. Ya, kenapa? Ya, seandainya Yesus yang ada di dalam diri saya, masakan Yesus tersinggung. Ya, banyak ya. Orang Kristen yang tidak bertumbuh gara-gara apa? Perselisihan, permusuhan. Gara-gara apa? Tidak ada pemulihan pribadi. Oleh karena itu sebagai penutup, ya perhatikan. Perbaiki sikap hatimu di hadapan Tuhan. Ya. Pikiran menentukan sikap. Ketika saudara mengalami penderitaan, ejekan, aniaya, penolakan, pengorbanan, sikapnya apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku jalani. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Di tengah-tengah hinaan, fitnah, Allah bekerja. Karena salib itu berbicara tentang apa? Ditinggikan. Enggak ada orang disalib itu di lembah, mesti di bukit. Ditinggikan. Perhatikan. Penderitaan, hinaan, ejekan, penolakan itu tidak akan membuat saudara rendah ketika saudara punya sikap yang benar. Amin. Enggak percaya ya, suatu saat ketika saudara difitnah, saudara dikata-katai orang, saudara ngomong, tenang. Orang berkelas. Kelasnya itu kelas apa? Kelas murid Kristus. Enggak akan terpancing dengan hal yang rendah. Amin. Ya, itu semakin membuat saudara ditinggikan, dimuliakan. Salib itu kemuliaan. Ketika saudara serahkan diri salib Kristus, Tuhan aku ngalami ini. Tuhan proses. Ingat ya, ketika saudara direndahkan, kalau saudara sikapnya benar, proses perendahan itu adalah proses yang akan meninggikan. Makanya Yusuf santai aja di sumur. Besok saya mau jadi raja kok. Wong mimpinya kemarin bapak dan ibunya menyembah, saudara menyembah, santai aja. Ketika jadi budak dibawa ke Mesir, malah nyanyi jalan serta Yesus. Mungkin belum ada lagunya itu ya. Ketika difitnah masuk penjara, enggak apa-apa, Allah turut bekerja. Amin. Nah, itu loh saudara, menyangkal diri seperti itu. Ya. Memikul salib seperti itu. Ya, bawa hidupmu. Hati-hati loh, kalau engkau ada di dalam kemuliaan bisa sombong.
Hati-hati ketika engkau ada di dalam berkat bisa sombong. Enggak ada ceritanya wong tambah bojo mergo melarat, enggak ada. Ya. Jadi tambah rezeki, tambah rezeki. Wah, tambah sugih malah ngelirik sana ngelirik sini, ada banyak dosa yang bisa diperbuat. Oh, ndek meni wonge kalem suci iki kudu sih mergo anu ya, mergo melarat bareng sugih saya ketero. Ya, perhatikan. Makanya firman Tuhan katakan, membangun rumah di atas dasar Yesus, batu karang yang teguh. Ada angin, ada banjir, ada air, ada segala macam itu. Rumahnya tenang. Air itu tidak pernah menggambarkan hal yang buruk. Itu semua berkat. Yang sering meruntuhkan, membuat roboh orang, itu karena apa? Karena air. Ya, saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Jelas sekali dia berkatakan, apa? Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Bukan dinista karena dosa ya. Dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Yuk kita belajar menyangkal diri. Belajar memikul salib. Pikul salib. Ada loh anak Tuhan yang ketika memuji Tuhan, ayo kita ekspresikan, Mas, cuma memuji Tuhan. Ya, ada orang yang, kok jemaat kita kalau memuji Tuhan, kok nggak anu ya, nggak antusias ya? Saya tanya, lah kamu sendiri bagaimana? Yang ngomong juga, nah, kalau kita mau antusias, mulai dari diri sendiri, amin. Antusias yang rohani mulai dari sendiri. Saudara lihat kanan kiri kok firman Tuhan kok mainan HP, ya, saudara ngomong, saatnya loh. Terus tak teke wae, nek tak tegur nesu. Ya kalau saudara tidak saling membangun, bagaimana gereja ini bisa jadi gereja yang baik? Ya, saudara mesti harus saling membangun di dalam komsel ketika ada hal-hal yang keliru. Yuk kita saling. Dan ketika kita menasihati orang, ngingetan orang, malah ngamuk orangnya, yaitu mikul salib. Amin. Ya pikul salib, rapopo. Aku tuh ngandani apa? Aku menasihati kok, malah aku dibenci. Itu pikul salib, saudara. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Mari tengadahkan tanganmu sambil duduk. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kalau engkau ingin jadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara yakinlah anugerah Tuhan itu mampu. Amin. Anugerah Tuhan itu mampu memberikan kekuatan. Walaupun kadang-kadang hak-hak kita harus kita berikan untuk Tuhan. Itu saatnya Tuhan bentuk engkau. Mengikut Yesus. Mari kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan refren itu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya.
mengambil keputusan, Tuhan ajari kami untuk kami menyangkal diri. Tidak lagi memfokuskan kepada keinginan-keinginan hidup kami yang membawa kami kepada kesombongan. Membawa kami kepada ego. Ego yang kami pusat. Tapi kami ingin Yesus yang menjadi pusat hidup kami. Ajari kami memikul salib. Walaupun kami ada di dalam penderitaan karena Kristus. Penghinaan karena Kristus. Ejekan karena Kristus. Pendolakan karena Kristus. Bahkan pengorbanan karena Kristus. Kami rindu menjadi hamba Tuhan yang setia. Semuanya dikasih Tuhan. Terimalah berkat. Kasih setia yang dari Tuhan. Terimalah berkat rohani. Yaitu janji firman Tuhan yang hari ini memerdekakan hidupmu. Supaya kita semua menjadi murid Kristus yang sejati. Mau memikul salib. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usahamu. Diberkati semua anak cucu, menantu, keluarga besar. Menjadi keluarga yang hidup di dalam damai sejahtera. Bersatu. Tidak ada yang bermusuhan. Karena salib Kristus yang akan menjadikan hidupmu diubahkan Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan, kami berdoa. Mungkin ada di antara kami yang baru mengalami penderitaan. Baru mengalami masalah. Ajar Roh Kudus. Supaya mereka mengerti. Mereka tidak sedang di bawah. Mereka sedang dibawa naik Tuhan. Untuk next level. Menuju kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Lepas semua pikiran-pikiran yang membebani. Beban-beban pikiran yang membebani. Sekarang kami berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Kiranya semua berkat yang dari Tuhan memenuhi hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkat jadi bagian milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus.